Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita membahas beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah bagaimana cara memilih pesantren yang baik untuk anak-anak kita. Sebelum memilih pesantren itu, orang tua harus menentukan apa yang ingin dicari di pondok pesantren itu sendiri. Pondok pesantren itu ada lebihnya, ada kurangnya. Tidak ada pondok pesantren itu 100% bagus, pasti ada kurangnya. Ada yang kelebihannya di bidang hafalan, ada yang kelebihannya di ilmu-ilmu syar'i, ada yang kelebihannya di pendidikannya. Bahkan anak sendiri di pondok pesantren yang pendidikan dan keilmuannya yang bagus, tetapi dalam hafalan Al-Qur'annya kurang ditekankan. Jadi orang tua itu sendiri sebelum memilih apa yang ingin diberikan kepada anak itu, tentukan dulu ya, tentukan dulu untuk anak kita itu apa yang harus mereka miliki. Baru kemudian kita cari alumni-alumninya yang paling banyak membuat manfaat, atau alumni-alumninya ini banyak membuat sesuatu yang tidak baik atau macam mana. Di situ kita bisa menilai, gitu ya. Kalau disebut satu-satu, wah itu tidak baca, ya. Cuman itu sebagai dasar landasan untuk memilih itu ada, gitu loh, ya. Jadi kita tentukan apa yang ingin kita berikan kepada anak kita, kemudian kita lihat alumni-alumninya, ya. Melihat alumni dengan cara bertanya dengan orang-orang terdekat, kemudian bertanya dengan alumni-alumni pesantren itu sendiri, ya. Dan kita lihat misalkan hasil dari pendidikan pesantren-pesantren yang mendidik mereka dalam masyarakat, yaitu salah satu cara menilai. Kemudian yang kedua adalah hukum kunut dalam sholat witir. Kunut dalam sholat witir ada beberapa pendapat ulama, ya. Yang pertama adalah kunut witir tidak disunnahkan Rasulullah SAW, dan ini adalah pendapat yang disandarkan kepada Imam Atha, karena memang hadis-hadis yang menyebutkan kunut dalam salat witir kebanyakan lemah, kata beliau. Tapi banyak
lemah tapi banyak itu mempengaruhi hukum. Paham ya? Lemah tapi banyak jalur periwayatannya itu mempengaruhi hukum. Gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua, dia sunnah di setiap tahun. Maksudnya dalam 360 hari itu sunnah melakukan kunut di sholat witir, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam sahabat Ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kunut kepada Hasan. Rasulullah mengajarkan kunut kepada Hasan dengan lafaz doa kunut yang kita pakai di dalam sholat subuh. Itulah doa kunutnya. Lafaz kunut itu untuk sholat witir. Ya, lafaz kunut itu untuk sholat witir. Tapi digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i di dalam sholat subuh. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan sunnah di setiap sholat witir yang kita lakukan dalam satu tahun full. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa kunut witir hanya disunnahkan untuk setengah terakhir bulan Ramadan. Ya, setengah terakhir bulan Ramadan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapatnya jumhur ulama. Yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, al-khiyaru bainal itsnain, dipilih di antara tiga pendapat itu. Kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Syekh, guru-guru ana sendiri khilaf dalam masalah ini. Ada yang mereka menggunakan kunut, tapi kunut nazilah boleh yang dipakai. Ya, tidak ada lama. Sebagian syekh al-tafsir seperti Syekh Ismail itu kunut, tapi kunutnya itu sampai sejam lebih. Nah, ini kadang-kadang di antara guru-guru kita ini juga saling mengingkari. Kenapa? Tidak boleh kunut panjang-panjang lah sampai 1 jam. Gitu. Ya. Karena kunut khairus salati tulul kunut, kata Rasulullah, sebaik-baik salat itu yang panjang kunutnya. Kunut di situ artinya panjang berdirinya. Gitu. Jadi guru-guru kita pun khilaf dalam masalah ini. Ya. Allahu alam bil khiyar, dipilih. Yang ingin melakukan kunut falahu, dan yang tidak melakukan tidak jadi masalah. Ya, itu masalah kunut. Apakah kunut itu harus jahar misalkan? Tidak harus jahar. Misalkan kita kena kunut, kan? Kita dapat apa namanya itu cobaan, Ustaz. Kita bisa witirnya kita kunut, tapi kita sir, tapi baru besar isya, jadi tidak. Kunut menggunakan bahasa Indonesia tidak boleh. Kalau jahar batal sholat. Ya. Kalau sir berarti sir yang menggunakan kunut sir, dan dipakai dalam mazhab Imam Ahmad dalam sebagian riwayatnya, dan dilakukan sebelum ruku. Sebelum ruku, ya. Kemudian dia qomat kamit sendiri tanpa menjaharkannya. Ya. Guru-guru kita menyebutkan tidak jadi masalah berdoa dalam sholat menggunakan bahasa kita sendiri, dikarenakan kita tidak mempunyai dasar bahasa Arab. Tapi bagi yang mampu berbahasa Arab harus berbahasa Arab.
Ya, bagi yang mampu berbahasa Arab harus berbahasa Arab. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah kalau dia mampu berbahasa Arab tapi dia menggunakan bahasa lain. Tapi bagi yang tidak mampu, tidak jadi masalah. Gitu loh. Jangan sampai kalau kita nyusun bahasa Arab hancur lulu bahasa, tidak kena boleh maknanya. Ya, bagi yang tidak mempunyai dasar bahasa Arab tidak jadi masalah. Gitu loh. Dengan syarat jangan dijahar, jangan dikuatkan. Gitu loh ya. Tidak perlu. Ya, tidak perlu untuk mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan kias dalilnya. Yang mengangkat tangan kias, dikiaskan dengan sholat, bukan dikiaskan dengan sholat, dikiaskan dengan istisqa, dan juga mengamalkan hadis Rasulullah SAW, bukan hadis ya, bahwasanya seorang laki-laki yang berdoa kemudian mengangkat tangannya, itu hadis, ya. Dari situ diambil kesimpulan bahwasanya berdoa itu mengangkat tangan, termasuk di dalam doa kunut, kias berarti. Tapi Syekh itu pernah bertanya, coba ente cari satu saja riwayat fi'liyah ya, sunnah fi'liyah ya, yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kan pernah kunut nazilah full sebulan. Masa ada perawi ya? Paham enggak? Nah, 1 bulan penuh melakukan kunut nazilah. Coba cari riwayat yang beliau sendiri melakukan mengangkat tangan. Itu dulu ketika kita lakukan diskusi dengan Syekh, karena ini sebagian kawan-kawan ini ngotot oke engkau mengangkat tangan itu dihorot cari kita beliau, ya. Nah, jadi beliau sendiri kunut tapi tidak mengangkat tangan. Ini yang dipraktekkan oleh Syekh Shadiq, guru dan ketika anak itikaf dengan beliau, itu yang dipraktekkan beliau. Gitu loh. Kemudian apa hukumnya membaca Al-Quran terus sedih? Setelah membaca Al-Quran kita itu sedih sampai menangis, tapi pas dilihat terjemahannya tidak sesuai dengan kesedihan itu, misalkan ayat jual beli misalkan, tahu-tahu nangis. Paham dah maksudnya? Apa hukumnya? Hukum tidak ada berdosa inti dia nih. Ya. Kalau disebut dosa tidak. Ya. Dan memang Al-Qur'an itu mukjizatnya, lafaznya saja walaupun kita tidak ada paham, dia itu menyentuh ke dalam hati. Coba tengok Al-Qur'an itu turun pertama kali ya. Ya dah. Ayat pertama ketika itu turun, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal pertama kali itu turun, apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Berkeringat dingin, berjagung-jagung, berbutir-butir. Ya, Rasulullah SAW. Ada apa dengan ayat ini? Apa maknanya? Paham ya? Jadi tidak mesti maknanya itu sesuai atau tidak. Kadang-kadang ketika hati kita itu memang sedang menikmati bacaan Al-Quran itu, menyentuh ke dalam hati kita yang membuat kita itu menangis. Gitu loh. Walaupun ayat jual beli yang dibaca dia itu, karena dia pun tidak paham dengan bahasa Arab. Ya. Apa kata Imam Nawawi kemarin itu? Orang yang tidak memahami bahasa Arab, dia juga tetap harus melantunkan Al-Quran itu dengan tartil, supaya memudahkan dia itu untuk menikmati Al-Quran. Kenapa macam itu? Ya, kalau misalkan menikmati Al-Quran itu harus dengan berbahasa Arab, harus orang yang faham bahasa Arab, maka orang-orang itu niscaya tidak dapat menikmati Al-Quran. Ya, tapi Al-Quran itu bisa dirasakan mukjizatnya walaupun dia tidak bisa berbahasa Arab. Itu salah satu mukjizatnya. Ketika kita membaca betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan, tahu-tahu misalkan nangis, ngapain nangis ini? Ya.
itu mungkin ketika kita membacanya sudah merasakan kenikmatan ya dalam membaca. Jadi hukumnya tidak jadi masalah. Ya, tetap mustahab hukumnya. Kemudian bagaimana kalau ada seseorang yang bekerja di bank dan setiap gajian dia ngasih duit, diterima ada? Susah nih. Ya. Kalau banknya itu bank ribawi, itu sudah positif, kebanyakan gajinya gaji ribawi. Ya. Bagaimana tindakan kita dengan itu? Yang pertama mengingkari, sanggup enggak kira-kira? Kita kasih pilihannya nih, sanggup enggak? Aku enggak kawa makan duit kan haram duit ini. Apa yang terjadi kira-kira? Tuh. Kita itu sebelum melakukan tindakan, coba tengok akibat setelahnya. Paham? Oke lah kita positif ini misalkan. Positif haram. Cuman ketika kita bertindak, kita tengok dulu setelah ini apa yang terjadi. Paham? Nah, ini maksud aku tuh. Hukum dengan bermuamalah dengan hukum itu beda. Jadi yang pertama misalkan pilihannya tidak diterima. Dak kau aku ngambil. Ini duit haram. Positif berkelahi. Dia positif berkelahi ini. Ya. Tapi kalau misalkan kita mengingkarinya dengan cara yang baik. Paham ya? Ada kawan-kawan itu memang paham bank itu riba, cuman dia tidak berani keluar karena mungkin keyakinan dia dengan rizki Allah itu kurang. Paham? Ada keyakinannya seperti itu. Tapi ngilang duit riba kata dia tadi itu, biarlah aku sedekahkan banyak-banyak. Ini fikih dia ini. Fikih apa namanya? Fikih pribadi. Ya. Ini. Nah, mungkin orang ini menggunakan prinsip yang macam ini nih, muang duit riba tadi itu disedekahkan banyak-banyak. Paham ya? Aku makan gaji hanya cukup untuk kebutuhan aku baik. Nah kita yang menerima macam mana? Kalau mampu untuk diingkari dengan cara yang baik tidak jadi masalah. Macam mana ya caranya? Duit ini ku terima tapi ku berikan orang yang lebih membutuhkan lagi. Kan lebih nyaman kan? Dengar? Paham tak? Daripada kalimat yang pertama, aku nggak makan duit kan, haram, baca buku lain. Tapi kita cara yang kedua, ku terima duitnya. Kemudian kita mengingkarinya macam mana? Ku terima duit ini, tapi tidak ku makan duit ini. Karena keyakinan aku bahwasanya bank itu ribawi. Benar tak? Dengan cara yang baik diterima dan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kita yang menerima namanya apa? Memindahkan duit riba itu tadi. Kita tidak dimakan, tapi kita memindahkan. Bukan kita memberi makan orang dengan uang riba, bukan. Tapi kita ambil mudorot dari riba. Jangan sampai menimbulkan riba-riba yang lain lagi. Paham tak maksud aku? Diambil uangnya, kemudian kita berikan kepada yang lebih membutuhkan itu. Ya, yang lebih membutuhkan. Dan itu lebih baik anak rasa gitu ya. Diambil dengan cara yang baik, diingkari dengan cara yang baik, kemudian kita berikan kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan harta tersebut. Gitu loh. Ya. Zat haramnya itu insyaallah. Ya. Karena dia merek kita itu hukumnya masih uang riba, dari kita ke orang itu lain beda pula kisah. Ya, itu beda pula kisah. Sama dengan seorang budak. Budak Rasulullah SAW mendapatkan zakat. Rasulullah boleh dah makan zakat? Tidak ya. Tapi budak ini merek zakat dia kepada Rasulullah SAW. Diterima Rasul tidak? Diterimanya. Berubah dah hukum? Berubah tak? Berubah lah. Dia menerima bentuknya zakat, ketika dia mengeluarkan kepada Rasulullah bentuknya pemberian. Gitu loh ya. Kita tahu duit itu duit riba, kita ambil duit. Di tangan ini riba hukum. Tapi kita berikan orang lain, beda pula kisahnya. Paham nak maksud aku tuh?
Nah, itu ya, ini salah satu fatwa dari ulama di Mesir yang menyebutkan daripada uang riba itu mandek di bank dan akan menimbulkan riba yang lain, lebih baik diambil kemudian diberikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan dalam bab keuangan. Bukan berarti kita itu memberikan uang dengan uang yang haram, bukan, tapi kita ngambil salah satu mudarat, kita berubah mudarat itu menjadi sebuah manfaat dengan tetap tidak menghalalkan itu, saudaraku tuh. Paham ya? Dan ini fikih yang ada di zaman sekarang. Karena kita sekarang itu menggunakan duit, itulah intinya. Kalau kita pakai duit haro nyila ini, nak pasti kena. Ya. Nak pasti kena yang macam ini. Hukum apa? Hukum nanda tangan tadi. Susah aku dikejar soal berantai macam ini, susah aku jawab. Ya. Apa hukum pimpinan menandatangani SK yang nak digadai? Dia nak nanda tangan, dia pun kena sekak dari pekerjaan dia. Udah enggak kira-kira? Ya, inilah namanya soal berantai tadi. Susah ngejawab. Ya. Jadi kalau misalkan orang itu memang betul-betul dalam keadaan darurat ingin ingin meminjam, tanda tangan itu tidak masalah. Ya. Tapi sebagai pimpinan tadi, kalau memang kita ingin mengerjakan syariat semampunya, paham enggak maksudku? Semampunya dipahami. Karena ngapain minjem duit? Itu loh maksudku tuh. Semampunya dipahami. Sampai dulu ketika kita itu ingin mencari tanda tangan pimpinan, itu siap-siap 10 pertanyaan itu keluar dari mulut beliau dan siap-siap harus dijawab. Asa tidak sesuai jawabannya pasti tidak diterima. Bahkan ketika kita ngambil ijazah dulu, ngambil ijazah lulus itu kan perlu tanda tangan beliau. Itu siap-siap nak kemana ke habis ini. Daripada keluar tidak ada mendapatkan manfaat, alangkah di dalam inilah. Kalau kau keluar ngelawan pimpinan, lagilah kau keluar, ijazah kau kami tahan. Nah. Jadi semampunya untuk diingkari. Kalau memang pinjaman itu dalam keadaan yang betul-betul sangat darurat, tidak masalah dia tanda tangani. Jelas, nah, itulah, insyaallah. Terus, apa hukumnya mengkonsumsi hewan yang hukum asalnya halal, hasil buruan anjing? Contoh ayam hutan, unggas yang bersarang di tanah. Tentunya setelah ditangkap anjing ada luka bekas gigitan walaupun masih hidup lalu disembelih. Apakah harus dicuci sesuai dengan ketentuan atau bagaimana? Berburu dengan anjing diperbolehkan dalam syariat. Ya. Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan idza arsaltal kalbakal muallam. Kalau engkau melepaskan anjingmu yang sudah terlatih untuk berburu, ya, kemudian dia mendapatkan buruannya dan engkau bacakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada syarat. Syarat yang pertama, anjing ini harus anjing yang terlatih. Salah satu anjing yang terlatih itu adalah dia memahami isyarat dari tuannya. Ya. Kalau anjing ini tidak memahami isyarat dari tuannya, berarti anjing ini budu. Paham? Liar berarti dia. Tidak ada terlatih lagi ini. Itu yang pertama. Tanda anjing yang terlatih yang kedua, ketika dia menangkap buruannya tidak ada dimakan. Kalau dimakan dia, budu ge berarti anjing ini. Ya, tidak ada terlatih berarti. Jangan kalau sudah dimakan leher, kita makan nih saya PT-PT.
La haula wala quwata illa billah. Paham PT-PT ya? PT-PT kena sok tadi, kena anjing tadi. Nah, ini haram oke, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi syarat yang kedua itu terlatih dia. Kemudian yang kedua, kita melepaskan anjing itu dengan menyebut nama Allah. Ya. Dengan menyebut nama Allah, bismillah minimal. Kemudian misalkan ketika kita melepaskan dia dan betul-betul dia menangkap, tap dengan gigitan di lehernya. Kalau ketika dia menggigit di leher agak ngepak-ngepak, loma dia ninggal, loma dia mati, hewan buruannya kita pegang, kita sembelih hewan buruan itu tadi. Kalau sudah mati, diterkam asuk tadi, anjing tadi, setelah kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, lah berarti itulah zakatnya. Zakat itu tahu enggak? Membuat hewan itu jadi halal. Ketika kita melepaskan asuk tadi, itulah zakat. Berarti hewan itu tetap halal walaupun dia sudah mati di gigitan anjing itu. Paham ya? Halal dia. Ya. Nah, ini tadi itu bentuk yang kedua. Anjing nangkap agak hidup. Benar kan? Kemudian kita sembelih. Ya. Kita sembelih. Ketika kita sembelih, apakah harus dicuci bekas gigitan anjing itu? Dua pendapat ulama. Jumhur ulama menyatakan dicuci. Dicuci. Karena liur anjing itu najis. Ya, dicuci. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya. Yang nyebut tidak perlu dicuci, mazhabnya Imam Malik. Tidak perlu dicuci. Ya, mazhabnya Imam Malik. Tapi sebagian pendapat Syafi'i yang lain, dia tetap najis, tapi najisnya najis ma'fu. Beda dengan jilatan langsung. Jilatan lidah anjing langsung itu najis mughalladhah. Tapi kalau gigitan anjing dan ada sedikit-sedikit menempel liur anjing itu, najisnya ma'fu, dimaafkan. Cukup dengan cucian biasa saja. Ini Syafi'i pun berbeda pendapat. Jadi dua mazhab. Jadi dua pendapat. Gitu loh. Tapi kita ngambil pendapat yang paling ahwat, yang paling hati-hati. Lebih baik dicuci. Cuci pakai tadi toh. Cuci pakai turab. Ya, bekas gigitan dia yang di leher korban apa namanya? Apa buruan itu tadi. Ya, di leher buruan itu tadi. Itu ya. Apa hukum memakai menjual minyak sabak? Apa yang ada makai di sini? Hah? Aulah minyak ular. Apa yang ada makai maksud aku? Di sini. Macam mana caranya ngambil minyak sabak itu? Daging macam dia apa namanya dimasak, macam dia itu keluar minyak. Lemaknya itu yang minyak itu lah dia beli. Lemak dari ular itu berupa minyak. Itu yang dia olah itu dicampur. Oh, ular itu dicincang kecil-kecil, direbus, kemudian ada lemak-lemak dia. Lemak itu yang dijadikan minyak gitu ya. Itu ya. Hukum menggunakannya sama dengan hukum memakan ular. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram lah berarti. Kecuali kita mazhabnya Imam Malik. Imam Malik ini dalam bab pemakan pokok banyak halal lah. Ya, ular itu dalam mazhab Imam Malik kalau taringnya dicabut halal deh. Ya, Allahu a'lam istihad beliau dari mana. Tapi jumhur ulama menyebutkan ular itu termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Ya, karena ular itu menerkam. Dzu sibain, hewan yang buas, yang menerkam. Ya, ketika dia haram untuk dikonsumsi, maka haram juga untuk dipakai menyentuh dengan kulit. Gitu loh. Kecuali bangkai. Contoh, kita pergi ke kebun,
nengok bangkai sabak tadi. Benar ya? Misalnya ketusuk kawat berduri. Misalkan mati. Kemudian kita ambil dagingnya, kita rebus, kita ambil minyaknya. Tapi minyak itu digunakan untuk apa? Misalnya untuk nembung. Paham enggak? Yang tidak bersentuhan langsung dengan kulit kita, itu tidak masalah. Tapi malah dipakai untuk urut-urut lah badan kena, macam mana ini? Ya. Ibnu Taimiyah pernah berpendapat seperti ini. Kalau menggunakan hal-hal yang seperti itu dalam bab-bab darurat, paham enggak maksudku? Contohnya, misal minyak ular itu ampuh untuk misalnya untuk menyembuhkan luka bakar, misal sehari langsung sembuh misalkan, tapi aku udah tahu jangan kalau dicubenian, ya, misalnya seperti itu, boleh untuk digunakan dalam bab darurat. Tapi kemudian Ibnu Taimiyah memberikan syarat, ketika ingin sholat dicuci minyak itu, paham enggak? Dicuci minyak itu. Kalau kita nak sholat, minyak yang tadi yang kita puper tadi itu cuci dulu, baru kita sholat. Kemudian setelah sholat, puper lagi sampai dia kering. Yang luka bakar itu tadi. Kalau sahih maksud aku tuh. Mendadak sahih ya tetap haram lah. Minyak yang lain lagi ada, ya. Minyak zaitun ada, madu ada, nuwe minyak yang disebut Al-Quran ada. Nyari minyak ular beli. Kalau sebegini nyari minyak bejawak beli ujung-ujungnya. Ini kadang-kadang carilah sesuatu yang halal dulu, gitu ya. Karena Allah itu menyiapkan sesuatu yang halal itu insya Allah lah disiap Allah untuk kita. Jadi cari dulu yang halal, baru ketika itu meladak tahu ginian, baru yang haram. Dan haram pun digunakan dalam bab-bab darurat. Jangan digunakan dalam bab-bab yang tengah hendeng dipakai bab-bab itu, ya. Kemudian apa hukumnya menghamburkan beras? Mubazir nih. Menghamburkan beras dan kunyit saat saat jenazah keluar dari rumah dan membakar kemenyan sampai malam ke-7. Ini berat ini nih. Apa hukum kira-kira? Haram, bid'atun, syirik, apa ini kira-kira yang pas? Yang haram, memahami ya yang haram. Mendak boleh, tolak positif tidak boleh. Ngape? Yang pertama, ngape nyirem beras? Kan itu pertanyaannya. Ya. Tapi kalau kita nyari-nyari dalil memang seger. Nyirem beras itu apa? Niat bersedekah kepada burung-burung gitu orang galak. Ini yang kadang-kadang tidak sesuai. Yang miskin dia beladah wah ke mereka. Burung kau beri. Nah ini tidak jelas nih. Ya. Itu apa namanya tuh kebudayaan kita Indonesia kan dulu banyak farmak itu. Iya, kebiasaan seperti itu jangan dipakai. Macam mana kebiasaan itu juga dipakai? Ya. Dalam bab jenazah ya. Tadi dibahas dalam kajian ibu-ibu tadi. Rasulullah SAW itu melarang kita membawa jenazah sambil membawa obor, kayu obor. Gitu loh. Sambil membawa kayu. Ngapain? Kayu bakar, maksud aku tuh api, api. Sebagai bentuk penghormatan kepada mayit. Nggak boleh. Apa hukumnya layak api? Halal kan? Tapi ketika sudah dimasukkan ke dalam ritual tuh maksud aku tauqifi, tapi kita tambah. Ya, Rasulullah larang. Ngapain menyerupai orang-orang Majusi? Ya. Yang menyembah api. Ini ngantar mayat pakai api, matahari terang besar macam itu udah ketingok ke jalan. Benar kan?
boleh digunakan kalau ngubur mayat malam-malam pakai api obor tadi. Ya, tidak masalah. Ini materi di atas kepala. Mui api obor. Apa fungsi ya? Rasulullah larang dengan hadis. Ya. Dalam hadis Rasulullah larang. Mui api obor pun tidak boleh. APG yang lain. Paham ya? Kelak di jalan mayat itu lewat, ada barisan yang pertama mui beras, Umar, ada 10 meter, Umar pulih, ada 10 meter, Umar pulih, ya, ada 10 meter lagi, kunyit pulih. Ini ngapain nih kira-kira? Apa sebab untuk melakukan itu? Itu yang pertama itu. Tidak mungkinlah orang melakukan sesuatu itu tanpa sebab. Tidak ada, kami hanya ngegawe baik, cari gawe yang lain yang lebih bermanfaat. Itu mabuk oke melakukan sesuatu tanpa sebab, benar tak? Kira-kira. Ya. Bahkan bapak-bapak ada dulu di Tran nanya, beda boleh. Sebelum masuk ke dalam kubur itu, potong ayam. Nah ini lebih kali ayam, nak diberikan apa ayam ini? Apa nak diberi ke tukang gali kubur itu? Masak ayam kampung udah gali kubur tadi. Ya. Ini kan ibadah yang tak ada landasannya. Dan kita menghukuminya sesuai dengan keyakinan. Paham tak? Kita pacak menghukumi syirik, keyakinan dia apa? Kalau keyakinan dia ikut-ikutan, dosa dia. Tapi kalau keyakinan dia macam ni yuk, kalau keyakinan dia berberas itu supaya malaikat itu ngale, misalkan. Misal lo, aku tak tahu apa keyakinan mereka. Coba tanya kelak, men berani tapi. Oh, coba tanya, ngapain ngamber beras ngamber kunyit ketika jenazah itu ingin lewat? Tanya. Kalau keyakinannya itu ada keyakinan seperti itu, ini namanya tatoyur, sesuatu yang tidak ada landasannya. Prasangka-prasangka yang hanya digembos-gembosi oleh setan. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan syirik. Tapi para ulama menyebutkan syiriknya syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil itulah dosa yang paling besar. Gitu loh ya. Itu. Jadi tengok keyakinan dia itu apa. Tapi kalau keyakinan ikut-ikutan, kebanyakan kita ini keyakinan ikut-ikutan masalahnya. Tidak ada meyakini apa-apa, cuman takut menyelisihi. Paham ya? Nah, ini dosa besar kalau yang seperti ini. Ya. Kemudian sama membakar kemenyan sampai malam ketujuh. Dia ngembakar atau ngapain? Kalau dia ngembakar kemenyan untuk ngewangi rumah tidak masalah. Untuk ngewangi masjid tidak masalah. Ya. Di Sudan itu sebelum sholat Jumat ngembakar kemenyan, bahasa buhur, bahasa Arab. Dipasang dia ada pasai lah. HP dia ada pasai, pokok kehendak bau asap itu. Asap kemenyan itu. Kalau kita kan tidak ada pakai itu, pakai semprot. Pakai ini. Stella itu. Nah, dia masang itu untuk apa ya kira-kira? Kalau keyakinannya, tadi ada ibu-ibu kan nanya, kalau keyakinannya aku masang buhur supaya rumah itu wangi, jadi roh itu ngulek kuma, dia merasa segar. Hati-hati keyakinan macam ini. Paham? Sesuatu itu dilakukan pasti ada keyakinan di belakangnya, kan macam itu ke? Ngapain aku pakai minyak wangi? Rasulullah menyuruh supaya orang-orang di sebelahnya itu merasa nyaman. Benar kan? Ada sesuatu di belakangnya. Aku melakukan sesuatu itu. Makanya ngebakar kemenyan macam tadi. Kalau keyakinannya roh itu ngulek kuma, ini keyakinan yang melenceng, ya, keyakinan yang salah. Ya dah. Dan banyak keyakinan seperti ini di masyarakat kita. Apa hukumnya? Dosa besar kalau kita meyakini yang seperti itu. Hukumnya berdosa. Ya. Maka keyakinan yang seperti ini yang tidak ada landasannya dicek lagi. Gitu loh. Ya. Dicek lagi.
Bahkan ibu-ibu tadi itu ada yang nanya, Ustadz bener dak ruh mayit itu ngulek kuma di 7 malam pertama, kan? Ngapain? Karena 7 malam pertama maco terus. Ujung-ujung ada keyakinan macam itu di masyarakat. Ngulek kuma, dia nak nengok HP bayang mendoakan dia. Dah hempat dia pulang kuma. Ya. Dah hempat dia pulang kuma. Kita keluar dari kubur itu malaikatlah siaga 1. Ya. Kita pulang dari kubur malaikatlah siaga 1. Dah hempat lagi dia pulang kuma. Ya. Jadi kalau ada keyakinan-keyakinan ruh, arwah, ngulek kuma, itu keyakinan-keyakinan yang tidak ada berdasar. Gitu loh ya. Keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk? Dan beri tips bagaimana caranya supaya ngaji alunan Al-Qur'annya lebih bagus. Nah ini cara sholat khusyuk itu, yang pertama coba pahami bacaan-bacaan yang kita sebutkan di dalam sholat. Pahami dulu. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah memahami bacaan-bacaan kita yang di dalam sholat, kita rasakan kita itu sedang berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Ya, itu salah satu caranya. Kemudian macam mana melantunan kita itu supaya bagus? Latihan banyak-banyak. Iyalah. Ya. Qori itu sebelum MTQ pasti latihan. Ya. Kita menek bagus lantunan ngaji ya, banyak-banyak ngaji. Itu intinya. Kemudian banyak-banyak mendengarkan murotal Al-Quran. Jangan banyak mendengarkan lagu-lagu galau. Wah, itu pecah galau ke bawa. Ya. Kalau banyak mendengarkan lagu galau, maco Quran pun pecah galau bawaan. Gitu loh. Tapi banyak kan mendengarkan murotal. Nah, itu cara ya. Ya. Apa hukum makan sesudah wudu? Apakah wudunya batal? Oh, dakwah. Paham ya? Setelah wudu makan pempek, batal tak wudu? Tidak ada batal. Ya. Kecuali pempek itu dikeluar boleh, batal. Paham tak maksudku? Paham ya? Udah makan pempek, nak ke WC, batal wudunya. Tapi kalau pempek itu masuk, oh tidak ada batal. Ya, tidak batal. Itu. Bis. Sampai sini dulu ya. Yang belum ada kejawab qadarullah. Insyaallah kalau kita lanjut di pertemuan yang lain, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.